Oke, kita lanjut ke subbab yang berikutnya, yaitu menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Ya. Nah, yang dimaksud fungsi naik dan fungsi turun itu apa sih? Nah, jadi misalkan ada kurva seperti ini. Nah, dia tuh kan kurvanya berbentuk ini ya, gini, parabola. Gini. Nah, jelek bentar. Berbentuk kayak gini. Nah, yang namakan fungsi naik adalah fungsi yang naik kayak gini. Nah, kalau yang fungsi turun dia yang menurun kayak gini. Nah, syarat dia naik dan turun itu berdasarkan apa? Berdasarkan tadi gradiennya. Kalau dia fungsi naik, maka M-nya itu bernilai positif. Nah, ingat M tadi didapat dari F aksen. F aksennya itu adalah turunan kurva yang disinggungnya. Nah, kalau fungsi turunnya itu berarti M-nya negatif, kebalikannya, ya. Terus kalau M-nya 0 itu bagaimana nih? Nah, M-nya 0 itu adalah nilai stasioner atau nilai puncaknya. Nih, yang ada di sini. Bisa di atas, bisa di bawah ya. Yang penting dia di puncaknya. Atau disebut juga nilai optimum. Nah, langkah-langkah menentukan fungsi naik dan fungsi turun ini ada beberapa step. Yang pertama, kita turunkan persamaannya menjadi F aksen X. Persamaan kurva ya, awas jangan salah. Terus cari nilai X sebagai batas intervalnya. Jadi, dicari nilai X dengan cara tadi turunan yang tadi kita bikin sama dengan 0. Nah, terus kita buat garis bilangan. Terus masukkan titik uji. Nah, titik uji ini buat menentukan interval di sebelah batas-batasnya ini nilainya plus atau minus. Begitu ya. Terus menentukan fungsi naik dan turun berdasarkan ketentuan yang ini nih, yang tadi ini. Menentukan fungsi naik dan fungsi turun berdasarkan ininya. Oke. Supaya lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Di sini tentukan fungsi naik dan turun pada kurva fx sama dengan x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 9 sama dengan 5. Oke, kita tulis lagi persamaannya. Nah, tadi step yang pertama kita turunkan persamaannya. Nah, berarti turunan dari ini ya berarti ya. Nah, f aksen x sama dengan, nah turunan dari 3x adalah 3x kuadrat. Turunan dari 6x kuadrat adalah 12x. Turunan dari 9x adalah 9. Turunan dari 5 0 ya, atau gak ditulis. Nah, terus karena ini gede ya, nanti juga jadi ribet kalau kita mau cari nilai batasnya. Jadi kita sederhanakan aja. Kebetulan ini bisa dibagi 3. Kita bagi 3 semua. 3x kuadrat dibagi 3 jadi x kuadrat. 12x dibagi 3 jadi 4x. Terus 9 dibagi 3 jadi 3. Jadi persamaan sederhananya x kuadrat tambah 4x min tambah 3. Terus step yang berikutnya kita mencari nilai x sebagai batas intervalnya. Tadi kalau kita mencari x, nilai f aksen x-nya harus sama dengan 0. Nah, jadi 0 sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 3. Kita faktorkan kayak biasa, dia dapat akar-akarnya x tambah 1 sama x plus 3. Didapat akar-akarnya x sama dengan min 1 sama x sama dengan min 3. Sudah. Titik ujinya. Nah, step pertama, nah ini ya, kita bikin garis bilangannya dulu. Nah, garis bilangannya kita bikin. Tadi titiknya dapat berapa aja? Dapat min 3 sama min 1. Masukkanlah ke garis bilangan. Berarti di sini min 3 ya. Di sini min 1. Nah, habis itu kita tentukan nilai ujinya. Buat menentukan ini positif, negatif atau apa. Tandanya apa gitu ya. Kita ke interval yang ini dulu nih. Interval yang ini. Nah, kita masukkan ke titik ujinya. Kita di sini aku masukin f aksennya tuh ke min 4. Nah, dimasukinnya titik uji ini ke turunannya ya. Ke turunannya, ke f aksennya.
tadi f aksennya x kuadrat tambah 4x tambah 3 dengan 3 ya. Nah, 3 ini kan positif, berarti di sini tandanya jadi positif. Terus yang titik di sini kita masukinlah ke sini. Nah, tadi fungsi turunannya ini kita ganti x, setiap x sama berapa nih yang antara min 3 sama min 1. Ini kita ambil min 2 ya. Kita ganti setiap x ke sama min 2. Ini dapat f min 2 nya sama dengan min 1. Nah, min 1 karena dia min berarti di sini tandanya negatif. Terus kita yang ini, daerah yang ini, interval ini. Nah, tadi fungsi turunannya adalah ini sama ya, f aksen x sama dengan x kuadrat tambah 4x tambah 3. Nah, lebih daerah sini berarti kita ambil misalkan 0. Masukin 0 ke fungsi turunannya. Nah, didapat f0 itu sama dengan 3. 3 itu positif, berarti di sini tandanya positif. Nah, udah dapat ya batas fungsi naik dan turunnya. Jadi kalau ternyata kalau di sini tuh dia naik di sini tuh dia naik, ganti warna dulu ya. Di situ dia naik, terus dia turun di sini. Nah, di sini dia naik lagi. Nah, kayak gini kira-kira ya. Nah, berarti dia akan naik pada interval kalau x lebih kecil dari 3, dari min 3, atau x lebih besar dari min 1. Ya, di sini berarti ya. Dia naik di sini sama di sini nih naiknya. Nah, terus dia bakal turun saat x-nya itu di antara min 3 dengan di antara min 1, berarti di sini. Ya. Seperti itu. Sampai sini yang mau ditanyakan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa, dia taruh di kolom komentar. Kita lanjut dulu, ini baru 7 menit ya. Kita lanjut dulu ke nilai stasioner. Nah, nilai stasioner itu tadi udah sempat disebut-sebut ya. Dia kalau misalkan m-nya sama dengan 0. Nah, jadi nilai stasioner itu adalah nilai nilai saat dia tuh menjadi optimum, atau dia tuh melakukan perubahan. Apakah dia perubahannya itu dari turun terus menjadi naik, ataukah dia dari naik menjadi turun, atau dia dari antara naik menjadi naik, atau dari turun menjadi turun lagi. Nah, titik-titik yang di sini perubahannya ini ya, itu yang disebut dengan titik stasioner ya. Nah, dapat ditarik kesimpulan kalau dia dari positif ke negatif, berarti dia titik balik maksimum. Kalau dia dari negatif ke positif, dia titik balik minimum. Kalau dia dari min ke min atau dari plus ke plus, berarti dia itu namanya titik belok. Ya, titik belok yang ini nih. Ini ya, ini titik minimum, ini titik maksimum, ini titik belok. Nah, cara menentukannya gimana? Cara menentukannya gini. Yang pertama, turunkan persamaan kurva fx menjadi f aksen x sama kayak tadi. Jadi cara-caranya tuh step 1, 2, 3 tuh sama kayak mencari nilai fungsi naik dan fungsi turun. Nah, bedanya kalau tadi kita cuma mencari nilainya naik atau turun aja, kalau di sini kita ada tambahan mencari nilai y-nya. Sehingga kalau kita mencari nilai y-nya, kita bisa mendapatkan sebuah titik. Nah, titik itu yang dinamakan titik stasioner atau nilai stasionernya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Cuma satu ya contoh soalnya ya. Contoh yang pertama, tentukan fungsi naik dan turun kurva fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat min 15 ya, min 2. Nah, ini persama fungsinya ini. Nah, turunkan kayak biasa kayak tadi, berarti f aksen x sama dengan 3x x pangkat 3 diturunkan jadi 3x kuadrat
min 6x pangkat 2 diturunkan jadi min 12x, min 15x diturunkan jadi min 15. Nah, min 2 diturunkan jadi 0 ya. Nah, karena ini bisa disederhanakan lagi, kita sederhanakan lah supaya tidak mempersulit kita di saat mencari nilai intervalnya. Nah, udah dapat persamaannya. Jadi x kuadrat min 4x min 5. Kita cari nilai batas intervalnya. Nah, nilai batas intervalnya berarti fx-nya harus sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Nah, baru habis itu kita akar-akarkan. Jadi difaktorkan. Jadi x min 5 dikali x plus 1. Didapat x-nya sama dengan 5 dan x-nya sama dengan min 1. Habis itu sama kayak di stasioner fungsi naik dan turun tadi, buat garis bilangan. Masukin batas-batas yang di sini tadi udah dapet nih ya, berarti di sini min 1, di sini 5. Ya. Nah, terus kita cari nih tanda di sini apa, tanda di sini apa, tanda di sini apa. Ya. Ternyata di sini minus, di sini positif, di sini minus ya. Kalau gak percaya boleh dihitung sendiri. Nah, udah dapat kan kayak gini, berarti dapat disimpulkan kalau titiknya di sini nih di min 1 ini adalah titik maksimum atau minimum. Nah, dilihat dari sini. Di sini dia dari minus ke positif, berarti dia minimum ya. Nah, terus yang di sini sekarang kita lihat lagi. Dia dari positif ke negatif, berarti dia nilainya maksimum. Nah, udah. Itu menentukan maksimum sama minimumnya aja. Baru menentukan jenisnya. Nah, nilainya kita tentukan dengan cara mensubstitusikan ke fungsi awalnya tadi, ke fx sama dengan ke fx ya, jangan ke f aksen. Kalau menentukan fungsi naik dan turun, dia substitusi ke f aksen x. Kalau dia mencari nilai stasioner, disubstitusikan ke fungsi awalnya. Nah, di sini fungsi awalnya sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat dikurangi 15x dikurangi 2. Nah, titik yang ini substitusikan ke sini ya. Nah, ternyata tuh didapatkan kalau di f sama dengan min 1 didapat hasilnya tuh 6. Nah, ya, berarti 6 ini sebagai minimum tadi ya dari sini nih. F sama dengan 5 didapat hasilnya tuh 48. Dia maksimumnya dari sini nih. Ya. Oke. Matematika itu mudah. Oke. Oke, intermezzo aja ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar supaya komentar kita agak sepi-sepi banget ya. Nah, buat part ketiganya kita bahas tentang sketsa grafik dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, jadi stay tune di channel ini. Kita lanjut part 3. Oke, see you.